Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 21. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kekuatan Yuan yang sangat megah pada saat ini dimasukkan oleh Lindong pada tombak tulang buaya. Energi kuat itu pada akhirnya membuat tombak tulang buaya sedikit bergetar, dan gelombang demi gelombang suara pun kini berdengung di udara. Ekspresi wajah dari Lindong sendiri sekarang sudah menjadi sedingin es karena dia benar-benar sangat marah dengan perlakuan dari Song Zhen sebelumnya. Sedangkan ekspresi di wajah Song Zhen sekarang sudah terlihat menjadi gelap, dan dia dengan serius menatap sebuah kemarahan yang pada saat ini terlintas di wajah Lindong. Ketika Song Zhen menyadari bahwa Lindong telah benar-benar selamat dari kesengsaraan nirwana keempat, dirinya pada saat ini seolah-olah seperti sedang dipermainkan. Semenjak awal memasuki medan perang kuno, semua yang dilakukan oleh Song Zhen berjalan dengan lancar. Bahkan dia juga telah memperoleh warisan dari salah satu 4 sekte iblis besar, dan itu adalah warisan dari sekte Taozong. Hal ini secara otomatis membuat kekuatan dari Song Zhen sendiri meningkat dengan sangat pesat, dan Song Zhen merasa dengan kekuatannya saat ini yang bisa mengalahkan dirinya hanyalah 3 pimpinan teratas dari 10 sekte besar. Namun pada akhirnya seorang Lindong yang tidak layak dipertimbangkan oleh Song Zhen sekarang telah benar-benar mempermainkan dirinya di hadapan banyak orang. Ekspresi ganas pun segera muncul di wajah Song Zhen yang kemudian dia berteriak, "Lindong, jika aku tidak merobekmu hari ini menjadi 10.000 keping, maka diriku tidak akan memiliki wajah lagi di seluruh medan perang kuno." Setelah mengatakan hal itu, cahaya hitam seperti monster tiba-tiba meletus dari dalam tubuh Song Zhen, dan cahaya hitam itu sendiri terlihat sangat aneh karena perasaan semacam ini sangat mirip dengan kekuatan pelahap dari batu simbol pelahap. Namun itu tampak sangat gelap, dingin, ganas, dan juga brutal. Cahaya hitam yang berada di tangan Song Zhen pada akhirnya saat ini telah berubah menjadi trisula besar berwarna hitam pekat. Dan di dalam trisula itu sendiri terdapat gambar yang aneh. Itu adalah sebuah gambar binatang, namun penampilannya sangat kabur dan sedang meraung ke langit. Mulutnya yang besar benar-benar sangat menarik perhatian, karena itu terlihat seperti ingin menelan seluruh dunia. Di dalam raungan binatang itu sendiri, tampaknya itu adalah binatang dari zaman kuno. Ketika trisula hitam besar benar-benar terbentuk, gambar di trisula itu juga tampak seperti hidup, yang pada saat ini bergoyang dan terus menelan kekuatan Yuan yang ada di sekitarnya. Niat membunuhnya sangat besar kini terlintas di mata Song Zhen pada saat dia menatap ke arah Lindong, yang kemudian Song Zhen pun mengatakan, "Lindong, selanjutnya aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan apa yang disebut dengan warisan dari sekte Taozong." Tiba-tiba saja tubuh dari Song Zhen sendiri bergerak dengan sangat cepat, dan bayangan hitam kini juga langsung muncul. Tidak butuh waktu lama lagi, tubuh dari Song Zhen sendiri pada saat ini telah berdiri di hadapan Lindong seperti hantu. Trisula di tangannya juga secara langsung telah menghasilkan cahaya hitam seperti monster, dan hal itu segera menyebar, kemudian membentuk seperti tirai hitam yang berisi dengan aura kematian, yang pada saat ini segera menutupi seluruh tubuh Lindong. Di dalam bola mata Lindong sendiri sekarang telah tercermin sebuah bayangan monster yang mengerikan. Tapi saat menghadapi serangan menakutkan dari Song Zhen ini, tidak sedikit pun Lindong berinisiatif untuk mundur. Matanya menajam dan dia langsung menggerakkan tombak tulang buaya yang ada di tangannya. Hanya dalam waktu sekejap saja, tombak tulang buaya itu mengeluarkan lolongan kuno yang kemudian merobek ruang yang kosong. Aura tajam dari tombak tulang buaya kini telah berkumpul dan berubah menjadi bayangan tombak yang dipenuhi dengan kilatan dingin yang pekat. Bayangan dari tombak yang dikeluarkan oleh Lindong sekarang telah terlihat seperti bunga teratai yang sedang mekar. Dan akhirnya, dar! Bayangan dari tombak yang diciptakan oleh Lindong pada saat ini bertabrakan dengan trisula dan menghasilkan ledakan yang sangat mengerikan.
dari ledakan itu sendiri pada saat ini telah menimbulkan sebuah percikan api yang sangat besar. Dan hal itu segera menyapu, tapi ekspresi Lindong tetap saja tidak berubah. Tombak tulang buaya di tangan Lindong pada saat ini telah bergetar dengan hebat. Dan bayangan tombak sekali lagi telah dikeluarkan oleh Lindong. Hal itu kemudian segera berubah menjadi banyak belati yang kemudian melesat dengan cepat dan menyasar bagian titik vital dari Song Zhen. Melihat serangan yang dilancarkan oleh Lindong membuat Song Zhen sangat terkejut. Sesaat kemudian wajah dari Song Zhen sendiri pada saat ini tidak menunjukkan sebuah kepanikan. Yang ada dia malah tertawa, yang kemudian seperti mengecek Lindong. Dan sebuah cahaya hitam tiba-tiba sekarang telah muncul dan melonjak dari dalam tubuh Song Zhen. Hal itu segera membentuk mulut yang besar berwarna hitam yang menempel di dada Song Zhen sendiri. Mulut besar hitam itu memiliki kekuatan hisap yang sangat menakutkan, yang dalam sekejap saja serangannya diluncurkan oleh Lindong sekarang telah dilahap oleh mulut besar itu. Setelah berhasil melahap serangan dari Lindong, Song Zhen sendiri sekarang tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Yang kemudian dia pun mengatakan, binatang buas dari Taozong itu sangat ganas dan dia menelan semuanya yang ada di dunia ini. Lindong, seranganmu mungkin memang kuat, tapi itu tidak berguna untukku. Setelah mengatakan hal itu, mata dari Song Zhen berubah menjadi sangat dingin dan cahaya hitam di Trisula segera menari-nari sebelum pada akhirnya itu meledak dan melesat untuk memberikan serangan pada Lindong. Hal ini membuat Lindong sangat kaget, yang kemudian dia mengatakan, "Hah? Kekuatan melahap." Sambil mengatakan hal ini, tombak tulang buaya di tangan Lindong segera dia ayunkan dan secara penuh telah memblokir serangan dari Song Zhen. Mata dari Lindong sendiri telah menjadi sangat fokus karena dia tahu bahwa binatang buas Taozong memang memiliki semacam kekuatan melahap yang sangat menakutkan. Dan dikabarkan tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dia telan. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan melahap ini memang mirip dengan batu simbol pelahap yang dimiliki oleh Lindong. Tapi itu hanya kekuatan melahap saja dan tidak bisa mengubah apapun yang dia lahap menjadi energi yang dipakai oleh penggunanya. Dengan kata lain, kekuatan melahap dari binatang Taozong ini sebenarnya lebih rendah dari kekuatan melahap yang dimiliki batu simbol pelahap. Melihat Lindong yang pada saat ini masih menahan serangan Trisulanya dengan menggunakan tombak tulang buaya, Song Zhen sendiri tertawa, yang kemudian dia mengatakan, "Haha, Lindong, kekuatanmu akan terus ditelan oleh kekuatan dari Taozong pada saat kamu melawanku. Dan kamu akan menjadi lebih lemah pada saat kamu bertarung. Bagaimana kamu bisa berduel dengan diriku? Karena sekarang setiap kali Trisula yang ada di tangan Song Zhen melakukan kontak langsung dengan tombak tulang buaya Lindong, kekuatan menelan itu semakin melonjak, yang pada akhirnya segera menutupi kekuatan Yuan yang berada di tombak tulang buaya Lindong, dan sedikit demi sedikit menelan kekuatan Yuan itu sendiri. Jika situasi ini terus berlanjut, maka kekuatan Yuan milik Lindong pasti akan benar-benar habis, dan Lindong akhirnya jatuh dalam kerugian. Tapi itu semua adalah kasus seandainya Lindong adalah orang biasa. Namun pada saat ini jelas-jelas Lindong bukan orang biasa. Dan bagi Lindong, menunjukkan kekuatan pelahap di hadapan seorang pelahap yang sebenarnya itu adalah seperti anak kecil yang sedang pamer mainan. Oleh karena itu, senyum mengejek sekarang telah muncul di wajah Lindong. Ketika melihat senyuman itu, wajah dari Song Zhen sendiri menjadi sangat merah. Dan baru saja Song Zhen akan memperkuat serangannya, tiba-tiba saja dia merasakan bahwa energi hitam yang dikeluarkan dari Trisulanya sekarang telah benar-benar menghilang dengan cara yang aneh. Karena sebenarnya sejak tadi Lindong sendiri telah menelan kekuatan melahap yang dimiliki oleh Song Zhen. Ekspresi di wajah Song Zhen sendiri berubah menjadi sangat pucat, dan dia berkata dalam hati, bagaimana mungkin terjadi? Karena sekarang energi Yuan dari Lindong
telah diliputi oleh sesuatu yang benar-benar mampu mengabaikan kekuatan melahap yang dikeluarkan oleh Song Zhen. Mata Song Zhen dengan cepat melirik ekspresi menggoda di wajah Lindong, yang kemudian perasaan dingin sekarang telah dirasakan di dalam hati Song Zhen sendiri. Hal itu membuat Song Zhen mengatakan, "Lindong, orang ini benar-benar aneh." Song Zhen tidak mengerti apa yang telah dilakukan oleh Lindong. Namun masalah menghilangnya kekuatan pelahap yang dia keluarkan itu pasti ada hubungannya dengan Lindong. Sambil terus melihat Lindong dengan penuh kebingungan, Song Zhen sekarang telah mengatakan, bocah ini seharusnya dia hanya mendapatkan warisan dari Aula Naga Hijau, dan tidak mungkin bagi Aula Naga Hijau memberikan sesuatu benda yang aneh pada Lindong. Sialan, taktik apa yang dia gunakan? Setelah mengatakan hal itu, Song Zhen sendiri mengatupkan giginya dan dia segera terbang mundur sambil menarik kekuatan besarnya. Banyak orang yang melihat Song Zhen telah mundur. Mereka semua kaget, dan setelah itu keributan pun terjadi karena orang-orang itu tidak percaya bahwa sebenarnya Song Zhen pada saat ini telah menghindar dari serangan Lindong. Tidak lama setelah mundur, mata Song Zhen menjadi sangat ganas, yang kemudian dia berkata, "Lindong, kamu tidak seharusnya bersenang-senang terlebih dahulu." Setelah mengatakan hal itu, cahaya hitam yang sangat mengerikan yang secara aneh terus-menerus keluar dari dalam tubuh Song Zhen, yang bahkan cahaya hitam itu sekarang telah menembus ke langit dan berubah menjadi makhluk yang sangat besar, yang seolah-olah itu seperti awan hitam yang menutupi matahari. Ketika melihat kejadian ini, semua orang yang berada di tempat ini paham jika sekarang Song Zhen telah benar-benar marah. Tidak lama kemudian cahaya hitam yang keluar dari dalam tubuh Song Zhen secara bertahap telah benar-benar berubah menjadi binatang raksasa dari zaman kuno, yang membuat banyak orang di tempat ini terlihat terkejut dan sangat ketakutan. Binatang besar itu memiliki bentuk yang sangat aneh karena seluruh tubuhnya berwarna hitam dan tidak ada satupun orang yang bisa melihat dengan jelas di mana posisi mata dan juga hidung dari binatang itu. Hanya mulut besar hitam gelap yang tidak tertandingi yang sekarang menjadi titik pusat perhatian dari binatang itu sendiri. Kekuatan hisap yang sangat menakutkan sekarang telah dipancarkan dari mulut besar itu, dan seluruh energi Yuan yang ada di tempat ini dilahap oleh mulut besar. Sementara orang-orang yang melihat binatang raksasa dengan mulut besar, mereka pun mengatakan, "Hah? Bukankah itu adalah roh buas Taozong?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong mampu menghadapi kekuatan terbesar dari sekte Taozong yang dikeluarkan oleh Song Zhen? Karena sebenarnya yang dipanggil oleh Song Zhen saat ini adalah binatang Taozong, yang merupakan binatang buas dari zaman kuno, memiliki kekuatan melahap yang sangat menakutkan. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.